Perkenalkan, kami dari kelompok perancangan dan pengembangan meja belajar lipat multifungsi yang ergonomis. Nama saya Sinta Angelia, TI 19C, beranggota Sekar Wilkan Maharani dan Ahna Pratiwi. Produk adalah suatu keluaran atau output yang diperoleh dari sebuah proses produksi atau transformasi dan pertambahan nilai yang dilakukan terhadap bahan baku material input. Sedangkan produksi adalah segala kegiatan dalam menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang atau jasa. Untuk kegiatan di mana dibutuhkan faktor-faktor produksi yang dalam ilmu berupa tanah, modal, tenaga kerja, dan skill. Ada beberapa alasan mengapa perlunya proses pengembangan produk yang baik, antara lain jaminan kualitas, koordinasi rencana, manajemen, dan improvisasi. UFD adalah metode perencanaan dan pengembangan produk secara terstruktur yang memungkinkan tim pengembangan mendefinisikan secara jelas kebutuhan dan harapan tersebut. Proses QFD memastikan bahwa semua sumber daya digunakan secara optimal dalam hal-hal yang memaksimalkan peluang organisasi untuk memenuhi atau melebihi tuntunan pelanggan. Ciri teknis tuntunan pelanggan, matriks 1, teknologi yang diterapkan, ciri teknis, matriks 2, proses manufaktur, teknologi yang ditetapkan, matriks 3, proses kendali mutu, proses manufaktur, matriks 4, kontrol proses statistik, proses kontrol mutu, matriks 5, spesifikasi untuk produk jadi, kontrol proses statistik, matriks 6. Proses mengenai QFD dilaksanakan dengan menyusun satu atau lebih matriks yang disebut the house of quality. Matriks ini menjelaskan apa saja yang menjadikan kebutuhan dan harapan pelanggan serta bagaimana memenuhinya. Matriks yang disebut the house of quality ini dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. A. Customer needs. C. Technical response. B. Planning matrix. D. Relationship technical matrix. Untuk menghitung uji kecukupan data, derajat ketelitian 5% dan tingkat keyakinan 95%. Artinya bahwa pengukuran membolehkan rata-rata hasil pengukuran mendapatkan ini sebesar 95% apabila hasil perhitungan menunjukkan N kurang dari N, maka jumlah sampel data yang diambil telah cukup dan telah mewakili populasi yang diamati. Uji validitas, uji reliabilitas atau kendala digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen. Instrumen yang baik memiliki keajegan hasil untuk kapan dan dimanapun diujikan. Uji reliabilitas, suatu angket dikatakan valid apabila pernyataan pada angket tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh angket tersebut. Pengolahan data dimensi meja belajar lipat. Tinggi maksimal meja. Untuk menentukan tinggi maksimal meja menggunakan perhitungan antropometri. Tinggi mata duduk yaitu sebesar 75,011 cm yang dibulatkan menjadi 75 cm dengan menggunakan presentil 50. Lebar panjang meja, tinggi maksimal meja 45 cm, panjang meja atau daun meja 60 cm, lebar meja daun meja 35 cm. Ini contoh gambarnya. Kesimpulan, dari data yang telah diperoleh, ternyata responden lebih banyak memilih bahan jenis kayu jati dengan warna alami atau original. Pada meja ini juga terdapat penambahan fungsi atau fitur lain. Fitur lain yang digunakan responden adalah tempat khusus untuk laptop dan jenis rangkaian kaki bisa dilipat untuk mudah dalam pembawaan dan penyimpanan. Dan beberapa penambahan aksesoris seperti penambahan kipas pendingin pada laptop dan lampu penerang meja yang bisa dilipat dan diputar. Hasil analisa ergonomis dari produk meja belajar lipat dengan menggunakan perhitungan antropometri adalah tinggi maksimal meja
meja laptop yaitu 23 cm dengan tinggi siku 24 cm, maka didapat tinggi maksimal laptop 47 cm. Lebar dan panjang meja ukuran panjang dan lebar meja yaitu 60 cm dan lebar 30 cm. Hasil perancangan dan meja belajar menjadi meja belajar lipat adalah dengan menambahkan lampu belajar, tempat penyimpanan laptop, tempat penyimpanan charger laptop, penambahan kipas laptop, meja yang bisa dilipat, dan bisa diatur tinggi rendahnya meja sesuai keinginan. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya ucapkan maaf dan terima kasih.